Capek banget guys. Udah mulai belum? Udah mulai. Udah mulai. Udah. Ini udah mulai. Udah deh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Tanya PPGater. Halo. 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 Boleh perkenalan diri dulu? Oke, saya nama ininya Abdi Siri, panggilannya Pongkaelo. Halo, saya dengan Bibi. Dulu mantan PPGT juga di sini. Oh, udah PWGT sekarang. Mantan. Hai guys, perkenalkan nama saya Kevin dan ini istri saya Grafila. Halo, Grafila. Boleh kasih tahu nggak? Boleh ceritain nggak awal pertemuan kalian tuh? Awal pertemuan kayaknya saya yang cegil ya. Awalnya DM duluan. Jadi teman saya ada 2 orang. Namanya Arfi sama Vita. Kalau nonton ya Arfi sama Vita. Persidangan di Tangerang. Persidangan enggak RA rapat anggotanya di Tangerang. Arfi nggak naik ketua, terus kita bilang, ya kenapa nggak naik ketua kak? Arfi bilang gini, nggak apa-apa sih, gue nggak naik ketua, yang penting ketua gue ganteng. Nah temenku yang satu lagi bilang gini, wah kok nggak ngomong-ngomong ada anak ganteng di Tangerang, kenalin dong ke kita. Nah awalnya itu Kak Vita sama aku yang DM Kevin, Cuma kok sama Kak Vita nggak lanjut DM, lanjutnya sama aku gitu. Kalau dari Kevin gimana? Iya, sebelum itu sebetulnya saya sempat ketemu sih sama Phil tuh di kota juga, tongkonan acara apa ya? Kan anak. Tapi cuma lihat sekilas aja. Iya, cuma pas waktu itu masih punya pasangan masing-masing. Iya, Kevin ya. Kalau nggak salah di itu deh, Mak. Di kepanitiaan kayaknya pas acara PPGT, di kepanitiaan kayaknya apa yang ke ini deh. Ke pulau ya, tapi belum itu. Nanti harus masuk panitia di gereja yang persidangan atau apa ya? Udah lupa, agak lupa sih. Pokoknya masuk ke panitiaan gitu. Cuman kita kan banyak acara. Iya. Atau acara waktu itu kan, jadi pas ya kenalan di situ deh. Sama-sama pengurus. Sama pengurus. Nah, gitu. Tahunnya berarti dari PPGT. Iya, betul dari PPGT. Makanya guys, ikut layanan. Bonusnya dapat pasangan. Dalam membangun sama-sama keyakinan itu menuju satu tujuan itu ada nggak? Misalnya kalian ngapain? Ini tuh lebih ke arah kenapa aku pilih, maksudnya yakin nih dia akan jadi pasangan ya. Kalau itu memang kalau kita sudah berjalan, kalau saya ya, ada saatnya kau akan bilang, oh ini sudah. Nggak ada, mungkin tiap-tiap orang beda. Tapi kalau saya saat kenalan sama Mak Kaelo udah berjalan waktu sebentar, kan kami nggak lama tuh, nggak lama. Setahun Lah, ya nggak lama lah. Setahun orang kan bertahun-tahun. Sat Jangan sat nanti dikira ini lagi kan. gaspol Gaspol lah ya. Nah, habis itu tak, udah saya udah putuskan ya. Kayaknya ini sudah, tinggal mau menghadap ke proses selanjutnya. Karena kalau kita pun yakin dan ternyata kan masih banyak tahapnya ke depan tuh. Kalau aku pribadi setelah beranjak agak dewasa selalu mikir kayak punya pasangan tuh tipenya ini gitu. Nah terus salah satunya itu punya pasangan yang bisa aku yang secara tidak terlalu rohani ini pengen banget punya pasangan yang kayak wah rohani banget nih gitu. Nah ternyata tidak didapatkan gitu semua. Cuma semenjak sama Kevin punya komitmen untuk dia tidak rohani, tapi ayo sama-sama kita membangun supaya kita lebih intim sama Tuhan. Itu jadi salah satu kayak wah kayaknya ini bisa dipertimbangkan untuk semakin serius mengarah ke, selain karena memang dari awal udah komit serius. Titik itu sih kalau aku kayak wah ya boleh nih dipertimbangkan untuk bisa menjadi pasangan ke depannya. itu tadi, karena kita kan sama-sama pengurus, terus kita bertemu di gereja, sama-sama dalam Tuhan, itu dulu. Jadi
satu prinsip itu dulu yang kita pegang. Artinya kalau dalam Tuhan itu udah jalan yang benar, track yang benar. Kemudian ada, terus saya nggak mengerti, udah terbuka jalannya, kok pacaran, terus berikutnya, ada aja jalannya gitu. Tapi intinya pertemuan dalam gereja gitu. Ada keyakinan itu, oh saya ketemunya di gereja. Itu udah satu tiket gitu loh. Ya kalau dari aku sih mungkin agak kebalikan sih dari Phil. Kalau aku sih tuh lebih ke tipe yang sebelum kenal Phil tuh tipe yang nggak rohani sama sekali. Ya maksudnya bandel banget. Bener-bener bandel banget, nggak rohani. Terus ya ketemu Phil, istilahnya kayak berproses, melihat kayak tiba-tiba dilihat mulailah di situ diajarkan kayak rohani, ajak berdoa. Cuman memang balik lagi saya yang kadang lupa, tapi dari Phil-nya juga tetap remind ini ayo baca kitab. Jadi kayak mau mendampingi untuk bukan hanya secara duniawi, tapi rohaninya juga mau didampingin gitu. Karena memang Phil duniawi sama rohaninya Seimbang ya. Ya, Ya. Malamnya imbang, paginya juga imbang. bang. Ada nggak sih tantangannya? Tantangannya dalam membangun hubungan yang lebih intim kepada Tuhan, hubungan antara kalian berdua juga. Tantangannya ada nggak? Sebenarnya sih kalau tantangan sih enggak juga sih sebenarnya. Ngalir aja sebenarnya. Kalau saya kalau kau sudah mau katakan oh ini sudah tantangan itu enggak ini lagi. Enggak ya memang ada tantangannya. Tapi kalau kamu yakin bahwa ini sudah yang saya udah serius banget nih, udah kamu akan melalui tantangan itu. tantangan pastinya ada. Dari saya yang dari sama sekali nggak ada rohani itu benar-benar kayak berat banget. Ya ketika sama Phil tetap ya di reminding terus lah, ayo belajar dan terus untuk bertumbuh rohaninya. Sama sih, maksudnya kan kalau kehidupan rohani itu pasti setiap orang punya jatuh bangunnya sendiri ya. Nggak mungkin kayak aku baca Alkitab, selalu baca Alkitab, terus pasti ada juga bolong-bolongnya. Nah ya di saat bolong-bolongnya itu ya kami komitmen untuk saling melengkapi. Kayak kalau misalnya akunya yang lagi capek pulang kerja terus nggak baca Alkitab ya Kevin yang ngingetin. Apalagi Kevin kan anaknya tidurnya cepet banget ya, jam 9 udah tidur. Iya, gampang ngantuk. Jadi itu tantangan pribadi banget ya. Itu tantangan banget tuh, kayak ya ditinggal sikat gigi dikit udah tidur, dulu belum baca Alkitab kayak gitu-gitu sih. Itu tantangan. Itu tantangan rohani ya. Kalau tantangan ya hubungan sih ya pasti ya adalah masalah-masalah gemericik lah di dalam hubungan. Iya. Kalau boleh tahu apa? Aduh. Gak usah ya. Oh, kami tuh punya filosofi sebenarnya. Aduh, ini agak dalam ya. Jadi 2 jam. kami tuh berpikir bahwa kami tuh nggak mau kasih makan ego ke masing-masing. Jadi kami tuh nggak mau membentuk rumah yang begini, yang lama-lama jadi begini. Tapi kamu mau bentuk begini, yang lama-lama akan menjadi seperti ini. Lama-lama seperti ini. Nah, itu dengan kami tidak pernah mau menyuapi ego kami ke pasangan masing-masing. Kebiasaan kami, kalau memang lagi ada masalah, pasti kedua belah pihak minta maaf. Ada salahnya Kevin kayak gini sehingga ada masalah ini, ada salahnya saya kayak gini sehingga ada masalah ini. Nggak pernah di dalam satu pihak yang kayak oh ini salah kamu nih, ini semuanya salah kamu. Nggak, kita nggak pernah mau kayak begitu. Jadi itu makanya kita bilang nggak mau nyuapin ego kita ke pasangan masing-masing. Kalau kami sih berpikirnya kalau seperti itu mungkin akan menumpuk dan nanti akan menjadi masalah baru ke depannya. Itu sih. Sebenarnya kalau di dalam rumah tangga itu menghadirkan itu tiap rumah tangga beda-beda. Kalau kami di rumah ya kan anak-anak udah ada nih sekarang. Contoh-contoh kecil lah, misalkan anak-anak mau berangkat ya kita doa sama-sama dulu baru berangkat keluar dari rumah. Kalau ada kesempatan yang paling bagus sebenarnya pada saat kita mau makan, karena di situ
kita kebersamaan. Kalau ada waktu untuk makan bersama, usahakan makan bersama. Apapun yang kita makan itu usahakan makan bersama, mau malam, mau pagi, usahakan. Hal-hal simpel aja. Karena kalau sekarang anak-anak juga mau disuruh baca Alkitab juga kadang-kadang agak susah loh. Makanya hal-hal kecil dulu, baru ke depannya itu hal-hal besaran lagi. Mungkin Anda Rima. Ya, intinya kan setiap kita melangkah, mulai hal kecil dulu nih yang rutinitas kita. Diawali dengan berdoa, makan berdoa, keluar ke sekolah berdoa. Jadi mulai dari situ di rumah itu selalu dilandasi dengan doa. Nah, kalaupun kita keluar, anak-anak ini akan jadi reminder kita, kita belum berdoa loh. Nah itu kita tumbuhkan dari kecil. Itu yang harus itu yang disyukuri kan. Cuman pesan menjalani perkawinan itu tidak sesimpel itu sebenarnya. Oh banyak, tidak segampang bilang oh bahaya, oh enggak. Harus ada yang kalau dia yang agak naik, ya kalau dia begini ya saya biasain saya turun naik lah biar seimbang. Kalau dia begini saya turun dikit. Kalau dia naik saya naik juga sedikit biar ada simbang gitu loh. Seimbang ininya. Jadi nggak ini. Misalkan kalau inilah kalau makanya misalnya marah misalkan saya marah lagi karena kan nggak jadi jadinya. Cepat tua nanti. Jadi kalau saya yang marah ya Rugi sendiri kalau marah. Gimana cara cari pasangan di PPG? Cari koneksi sebanyak-banyak ya guys. Kayak Pelayanan kan? iya, kayak kalau nggak ketemu di jemaat sendiri, coba cari di jemaat lain. Siapa tahu ada. Iya, lintas jemaat kayak kami kan lintas jemaat. Kamu Nah kalau dari saya nih buat adik-adik PPGT, yang pasti kita selalu berdoa kepada Tuhan. Intinya usahakan kita on the track aja. Jangan sampai gelap dan terang itu bersatu, itu udah nggak mungkin. Itu aja dulu yang kita pegang. Percaya sama Tuhan, akan ada waktunya menurut waktu Tuhan. Tetap kita setia melayani. Entah itu jodoh dari mana, yang pasti kita selalu on the track. Itu pesan dari saya. Kalau untuk ya pasangan yang sesama PPGT mungkin profesional, harus profesional dong. Ya kalau pelayanan Ya. kalau pasangannya ya pasangannya. Jangan ya kalau memang lagi ada masalah ya jangan dibawa dalam Pelayanan. Iya itu Kalau sih. kalian itu harus melayani tapi bertengkar, Iya baikan aja dulu. Ya, Nah, kalau saya sih buat adik-adik PPGT udah jelas banget itu anak PPGT sebenarnya. Sudah jelas, lu carilah di situ yang cocok. Sudah pasti. Sebenarnya sih serius. Kamu akan cari di luar sana banyak itu yang jauh lebih cantik. Tapi ingat, cantik itu kalau kamu udah nikah mudah hilang. Sebulan 2 bulan itu hilang udah. Benar. Tapi yang nggak hilang kan imanmu kan. Kalau kamu udah satu iman paling tidak kalian saling inilah. Oh, udah saling ini udah tracknya udah benar, udah satu jalan lah. Satu visi gitu. Oke, terima kasih. diwawancara. Iya, terima kasih ya udah jauh-jauh datang ke Depok. Terima kasih semuanya. Dah. Thank you. Oke, sukses buat kalian semua.